Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hidup kita sebagai orang beriman tidak pernah lepas dari tantangan. Kadang kita merasa semangat, kadang kita juga merasa malas dan takut. Tapi dalam setiap perjalanan hidup, Tuhan selalu menggerakkan hati kita untuk kembali kepadanya. Sama seperti orang Israel yang dipanggil untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kembali rumah Tuhan, demikian juga kita dipanggil untuk terus membangun iman, harapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pesan pertama bagi kita, jangan biarkan hati kita menjadi dingin, tetapi biarkanlah hati kita digerakkan oleh Tuhan. Bacaan pertama mengisahkan bagaimana Kores, seorang raja yang bukan orang Israel, dipakai oleh Allah untuk melaksanakan rencananya. Ia memberi izin agar umat Allah pulang dan membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Nah, menariknya, yang bergerak bukan hanya umat Israel, tetapi juga orang-orang di sekeliling mereka yang membantu dengan emas, perak, dan persembahan sukarela. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa karya Tuhan tidak pernah terbatas hanya pada orang-orang tertentu. Kadang Ia memakai orang yang tidak kita duga untuk menolong kita. Maka pesan yang kedua, janganlah meremehkan siapapun, sebab bisa saja jadi mereka adalah sarana Allah untuk menghadirkan pertolongan dan kebaikannya. Bacaan Injil hari ini berbicara juga tentang pelita yang harus diletakkan di atas kaki Dian, bukan disembunyikan. Pelita itu adalah gambaran iman kita. Tuhan ingin agar iman kita tidak hanya tersimpan di dalam hati, tetapi juga tampak dalam perbuatan nyata. Apa gunanya mengaku percaya kepada Tuhan kalau hidup kita tidak menghadirkan terang bagi orang lain? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, iman bukan sekedar barang pribadi yang hanya disimpan untuk diri sendiri. Iman itu seperti cahaya yang harus menerangi keluarga, lingkungan, dan sesama di sekitar kita. Yesus menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dengan kata lain, hidup kita pada akhirnya akan terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau kita hidup dalam kegelapan dosa, cepat atau lambat itu akan terlihat. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam terang, karya kebaikan itu pun akan bersinar. Maka pesan ketiga yaitu mari kita belajar hidup jujur dan transparan. Tidak menyembunyikan dosa atau kepalsuan, melainkan membuka diri pada terang Tuhan yang menyelamatkan. Lebih lanjut, Yesus berkata, "Perhatikanlah cara kalian mendengar." Hal ini berarti iman yang benar lahir dari cara kita mendengarkan sabda Tuhan. Barang siapa sungguh-sungguh mendengar dan menghidupi sabda, ia akan diberi lebih banyak. Sebaliknya, yang hanya mendengar tanpa menghidupi, apa yang ia punya akan hilang. Nah, pesan keempat, mari justru kita menjadi pendengar sabda yang aktif. Tidak hanya tahu teori, tetapi juga berani melaksanakannya dalam kehidupan nyata. Nah, akhirnya Bapak, Ibu, dan para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini mengingatkan kita akan 3 hal yang penting. Pertama, biarlah hati kita selalu digerakkan oleh Tuhan untuk membangun iman. Kedua, jangan remehkan siapapun, sebab Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menghadirkan kebaikan. Dan ketiga, jadilah terang yang nyata dalam perbuatan dengan cara mendengarkan dan menghidupi sabda Tuhan. Semoga kita semua sebagai umat beriman berani menyalakan pelita iman kita dan menaruhnya di atas kaki Dian, agar dunia ini semakin terang oleh kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda yang telah Engkau taburkan dalam hati kami. Semoga sabda ini menguatkan kami untuk hidup jujur, adil, dan penuh kasih, serta menjadikan Engkau sebagai satu-satunya tujuan hidup kami. Bimbinglah kami agar selalu setia melayani-Mu melalui sesama, khususnya yang miskin dan kecil. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami,
kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.